Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-temanku sekalian, selamat datang dan jumpa kembali di channel YouTube Islam News TV. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin amin Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah video kesaksian mu'alaf yang bersumber dari Hidayatullah TV, yang mana mu'alaf tersebut adalah Ibu Lydia. Ya, Ibu Lydia ini sempat berpindah-pindah keyakinan, yakni dari Kristen pindah ke Katolik, lalu mendapatkan hidayah dan masuk menjadi seorang muslimah atau menjadi penganut agama Islam. Alasan mengapa beliau hijrah yakni lantaran karena beliau ini di kehidupannya merasa hampa saat masih Katolik maupun Kristen. Beliau sempat berpindah-pindah agama dan juga berpindah-pindah gereja, hingga akhirnya beliau ini mendapatkan sebuah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Tak usah lama-lama lagi teman-teman, langsung saja yuk kita simak bersama videonya. Karena seluruh anggota keluarga itu semuanya murni Katolik, jadi satu agama aja, Katolik. Tadi aku mulai SMP pun aku sudah dimasukkan kayak asrama, kayak di muslim kan pondok ya. Tadi udah pisah dari orang tua. Ya selama pisah itu saya sering pelayanan. Kalau di asrama kan ada kayak gereja kecil, kapel. Itu saya pelayanan. Ya kadang di kapel, kadang di gereja. Ya pelayanan ya kayak jadi misdinar, lektor, semuanya. Terus setelah selesai sekolah, terus kan saya kan mulai kerja terus keluar pulau juga. Pokoknya semuanya sendirilah. Terus nggak tahu, terus ketemu sama koko ini. Terus ketemu sama koko ini ya aku nggak tahu gitu loh, maksudnya agama yang dianut itu apa gitu kan, karena memang kan ya aku taunya pada saat aku ke gereja, ke Katolik ya kan aku ngajak koko ini ya juga mau ke Katolik ya aku kan ngerasa oh berarti aku sudah menemukan yang seiman gitu loh. Terus setelah menjalani rumah tangga ternyata kok kepercayaan itu kok jadi maksudnya ya nggak karuan gitu ya. Habis dari Kristen terus ke Katolik, terus muter seperti itu. Hampir semua gereja itu dijajaki. Ya aku kan ngikut suami gitu loh, karena kan kadang suami tak ajak ke gereja mana dia merasa nggak nyaman. Ke gereja A nggak nyaman, gereja B nggak nyaman, gereja C nggak nyaman. Sampai akhirnya nggak pernah ke gereja sama sekali. Ya, gimana teman-teman? Coba menurut kalian, apakah kesaksian dari Ibu Lydia ini settingan atau natural? Kalau menurut saya sih ini kisah nyata ya, jadi natural, bukan settingan. Jadi apa yang diberikan oleh seorang mu'alaf atau kesaksian dari seorang mu'alaf itu memang murni apa yang mereka alami. Beda halnya dengan seorang murtadin yang selalu memberikan kesaksian yang melebih-lebihkan atau hiperbola, ngaku-ngaku jadi mantan guru ngaji atau anak ustadz, bahkan memiliki masjid dan bla 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 dan hal-hal yang lainnya. Nyatanya ketika mereka dites untuk membaca bacaan Arab atau Al-Quran, sama sekali tidak sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Sangat kasihan ya. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Yuk kita simak bersama-sama videonya. Saya merasa bahwa saya nggak bisa seperti ini terus gitu. Saya harus ambil keputusan, saya harus ambil tindakan. Saya nggak mungkin bergantung melihat oh suami saya harus berubah total atau gimana. Enggak. Saya punya prinsip, punya pikiran bahwa saya harus ambil tindakan. Meskipun itu nggak mudah. Saya juga punya teman-teman muslim, maksudnya teman saya muslim, mereka juga menginspirasi. Banyak yang mendorong ya. Saya kan sering kadang ngomong sama teman saya, kok saya tuh hampa ya gini.
Terus saya ngeliat teman saya kayak sholatnya apa selalu dijaga ya. Dari situ kan saya tuh terketuk gitu loh. Terus apalagi saya sering lihat ceramah-ceramah, terus apa lantunan sholat apa segala, itu kan secara nggak sengaja kan air mata saya jatuh gitu loh. Jadi saya nggak bisa nahan gitu loh. Ternyata saya menyadari bahwa saya tuh jatuh cinta sama Allah. Dengan lantaran mendengarkan sholawat dan melihat temannya yang menjaga ibadahnya, dengan ketaatan temannya ini menjaga ibadahnya, dengan tidak sengaja Ibu Lydia ini terenyuh dan meneteskan air mata. Beliau ini mulai jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut beliau anggap menjadi sebuah hidayah. Hidayah itu mahal harganya, tidak semua orang mudah untuk mendapatkannya. Tetapi kalau menggunakan akal dan logika yang cerdas dan membandingkan mana yang benar kitab sucinya menurut akal sehatnya, sehingga akhirnya dapat mengambil keputusan untuk menjadi seorang mu'alaf. Itulah hidayah yang sebenarnya, tidak seperti kesaksian-kesaksian yang diberikan atau yang dikisahkan oleh seorang murtadin dengan menceritakan kesaksian odong-odong tersebut. Kita orang Islam pasti sudah langsung bisa menilai bahwa kisah tersebut tidaklah nyata ataupun settingan ya teman-teman. Jadi banyak sekali oknum-oknum Kristen yang membuat sebuah video kesaksian dengan beralih menjadi seorang murtadin, tetapi aslinya memang Kristen, bukan seorang Islam yang murtad lantas menjadi seorang penganut Kristen. Nah, coba kita bandingin dengan video kesaksian dari seorang murtadin. Nah, yuk teman-teman kita simak videonya. Dalam kehidupan berumah tangga saya, itu saya ditipu orang terus. Jadi dari awal cuma 10 juta, naik 50 juta, 100 juta. Dalam hal ada yang bentuk barang ya, mobil itu 2 mobil 250 juta. Terakhir itu saya ditipu 1,4 miliar. Oh ya, saya cerita dulu kok ditipu kok sampai banyak kayak gitu kan. Nah, melatar belakang suami saya itu anak mantan gubernur, jadi gubernur Lampung yang ketiga. Jadi gubernur Lampung Pak R. Sutioso itu mertua saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi saya ditipu sampai 1,4 miliar. Nah, saya tuh bertanya-tanya, apa salah saya? Salah saya apa Tuhan? Tapi saya waktu itu manggilnya kan Allah ya. Ya Allah, kenapa saya kok ditipu? Ya Allah, ini kok beruntun gitu loh, dari kecil sampai ke 1,4 miliar. Bukan jumlah yang kecil bagi saya, walaupun saat itu keuangan saya memang ya lumayan ya gitu. Jadi cari bertanya-tanya tuh, saya tuh mencari Tuhan gitu loh. Nah, saya teman-teman kiai saya kan banyak, ada beberapa gitu. Jadi ada beberapa, terus saya tuh bertanya gitu loh. Oh iya, saya dulu juga mengajar beberapa ustadz yang hafalan. Ya, jadi ibu ini ya seperti murtadin-murtadin yang lain, beliau mengaku menjadi seorang pengajar bagi ustadz-ustadz yang sedang hafalan. Nah, lanjut yuk. Kan ada yang hafalan, ada yang memang udah dari mondok, dari mondok itu ahli-ahli baca Al-Quran itu ahli ya. Tapi kalau ada yang hafalan terus sudah khutbah ke kampung-kampung itu kan juga ada. Nah, saya ngajar mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi beberapa, ada 3 orang sih ya, ada 3 orang yang saya ajar untuk membaca, biar bisa membaca. Nah, itu ada biar saya ingat kan, saya ingat terus saya tanya kiai saya, Pak, saya pengen ketemu Tuhan. Tapi jawabnya, ya sana mati dulu. Padahal anak-anak saya masih kecil waktu itu gitu loh. Baik, udah kelihatan kan ngibulnya teman-teman? Ngaku-ngaku sebagai seorang muslimah yang taat, sebagai pengajar bagi ustadz-ustadz yang hafalan Al-Quran,
Tetapi beliau ini bertanya ke seorang ustadz atau kiai, kepengen atau bagaimana caranya agar bisa melihat Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan pertanyaan yang di luar nalar ya teman-teman. Pertanyaan anak-anak kecil yang baru belajar agama. Pasti anak-anak kecil ada saja yang bertanya seperti itu. Di manakah Allah dan bagaimanakah wujud Allah? Itu kan pertanyaan anak-anak kecil. Kalau orang dewasa ngaku sebagai seorang ustazah, seorang muslim yang taat, tidak akan pernah menanyakan hal-hal tersebut. Kamu itu udah tak kasih ayat-ayatnya ini, dihafalkan dan dibaca setelah kamu tahajud. Itu akhirnya saya disuruh puasa 40 hari 40 malam. Nah, ini nih teman-teman yang kita tunggu-tunggu. Ini pasti awal mula atau detik-detik awal dari sebuah kebohongan dari seorang murtadin, teman-teman. Disuruh puasa 40 hari 40 malam, sholat tahajud. Nah, pasti ujung-ujungnya nanti bertemu dengan sesosok cahaya atau sesosok putih. Nah, coba yuk kita dengerin kelanjutan dari dongeng seorang murtadin. Kemudian saya hafalkan ayat-ayat itu. Jadi penggalan dari beberapa ayat-ayat, penggalan gabungan ada Al-Baqarah, ada surat Yusuf, ada macam-macam pokoknya ya. Nah, itu saya suruh menghafal gitu. Sebelum kamu baca kamu harus hafal. Oh iya Pak. Saya hafalkan, terus saya sholat tahajud, saya suruh puasa tuh 40 hari 40 malam. Tapi kan waktu itu ya namanya perempuan kan masih ada halangan kan gitu. Tapi saya nggak gas itu ya. Cuman dalam perjalanan waktu saya ngambil puasa itu setelah saya Haidjaya selesai. Nah itu saya lakukan sesuai dengan petunjuk Pak Kiai. Itu saya lakukan, saya sholat tahajud tuh 40 hari 40 malam rencana gitu loh. Tapi pada hari ke 21 itu saya ditemui, bukan ini langsung ada sinar gitu loh, di depan saya itu ada sinar terang gitu, terus membentuk manusia terus sambil. Nah, ini nih pasti ujung-ujungnya bertemu dengan sesosok cahaya yang kemudian berwujud menjadi manusia. Dari awal cerita hingga puncak cerita sudah kelihatan atau sudah bisa dibaca ya teman-teman. Yang namanya murtadin pasti kalau memberi sebuah kesaksian, kalau nggak bertemu cahaya ya pasti melihat sesosok manusia kotor di langit ya. Ya, disuruh puasa 40 hari 40 malam, disuruh sholat tahajud 40 hari. Tapi ketika di tengah-tengah melihat sesosok manusia putih dan kemudian ibu ini murtad. Nah, kalau sosok Yesus yang yang dia lihat ini adalah manusia atau manusia putih ya, jadi sosok cahaya kemudian berwujud menjadi seorang manusia. Nah, ada lagi nih teman-teman, dari sama-sama kesaksian seorang murtadin namun berbeda cerita atau berbeda versi nih. Nah, bagaimana videonya? Yuk kita simak bersama-sama. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Ini nih teman-teman, jadi ibu-ibu upil besar ini yang saya maksud. Jadi kesaksian beliau ini melihat sesosok manusia kotor menggunakan kolor dan kakinya itu kotor. Nah, kalau yang ibu alis tebal ini didatangi Tuhan yang tadinya berupa cahaya kemudian berubah menjadi sosok manusia. Nah, kalaupun memang benar kesaksian kedua orang tersebut, kira-kira
Tuhan yang benar itu Tuhan yang mana? Yang berawal dari cahaya atau yang tiba-tiba memperlihatkan kaki kotor dan menggunakan kolor, teman-teman. Jadi kesaksian dari seorang murtadin itu sangat beda jauh dengan namanya kesaksian dari seorang mu'alaf. Sangat berbeda jauh. Kalau mu'alaf itu sudah pasti cerita dengan jujur ya. Jadi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka hadapi itu memang murni benar-benar terjadi ya teman-teman. Yang namanya hidayah itu mahal harganya, tidak seperti kisah-kisah dari seorang murtadin. Jadi kisah dari seorang mu'alaf itu sangatlah berbobot. Beruntunglah bagi seorang mu'alaf yang mendapatkan hidayah, karena tidak semua orang itu bisa mendapatkan hidayah. Nah, demikianlah teman-teman. Semoga teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari video-video barusan ya. Demikian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.